Dari 93,6 FM Radio Arsinar akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai teknik dalam penyampaian siaran radio. Sebelum itu ya, sebelum kita mengarah pada learning journal di akhir pekan ini, tentu saya ingin menyapa nih sahabat Arsinar dimanapun Anda berada, serta aktivitas apapun ya yang sahabat Arsinar lakukan, apakah itu sedang bekerja di kantor, apakah sedang mencangkul di sawah, ya apakah barangkali sedang beristirahat, menemani ya untuk mendengar siaran Arsinar kali ini, serta mungkin barangkali lagi ngopi di teras ya, menikmati indahnya malam, indahnya pagi hari ini ya. Semoga saya pribadi mendoakan nih sobat Arsinar semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Jadi langsung aja lah kita ke learning journal pada kali ini. Jadi dalam teknik ya penyampaian radio itu tentu ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Yang mana dengan memperhatikan hal-hal seperti ini tentu akan berpengaruh kepada kualitas sajian siaran yang nantinya akan menimbulkan banyak kesan dari para pendengar untuk radio kita, yang memang dapat kita ketahui ini dari misalnya telepon interaktif, atau misalnya mungkin barangkali SMS yang memang radio tuh selalu nih mempromosikan siarannya tuh tidak hanya sekedar lewat periklanan, tapi dengan berusaha ngobrol dengan pemirsanya, para pendengarnya, baik itu via direct message maupun juga via telepon gitu. Jadi kembali kepada fokus utama, kalau misalnya dalam teknik penyampaian radio itu diketahui ada dua hal. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai teknik ad libitum, dan juga ada yang disebut sebagai script reading. Nah, apa sebenarnya kedua teknik ini? Nah, jadi kalau misalnya teknik ad libitum itu, jadi dia itu adalah salah satu cara penyampaian dalam siaran yang mana mengedepankan kepada penguasaan konsep. Jadi kalau ad libitum itu dia tidak membaca naskah, tetapi dia menguasai konsep. Konsep dalam artian adalah terkait dengan pembahasan materi atau memang obrolan apa yang akan dibahas. Dan memang kalau dalam ad libitum itu cenderung penyiar itu lebih kepada mengalir aja, mengalir apa yang ada di pikiran dikeluarkan, dan tentu memang sudah diatur nih apa yang hendak disampaikan, apa yang menjadi jargon-jargon untuk menyelingi ini obrolan supaya lebih nuansanya tuh nuansa beragam, nggak terlalu santai, tidak terlalu serius, pokoknya sedang-sedang aja. Jadi inti dari teknik ad libitum itu ya lebih kepada ngomong tapi nggak perlu baca atau hafal naskah gitu, itu ad libitum. Lalu ada juga yang disebut sebagai, yang kedua, ada teknik penyiaran radio yang disebut sebagai script reading. Apa itu script reading? Nah, kalau kita membedah secara kebahasaan, kalau script itu berarti naskah, reading berarti membaca atau sedang membaca. Dalam artian reading ini diartikan sebagai membaca naskah secara aktif gitu, artinya membaca naskah secara antusias. Terus secara bahasa. Tetapi secara pemahaman, script reading itu adalah cara seorang penyiar itu memberikan siaran dengan membaca naskah yang memang sudah diatur tuh ketepatan terkait juga dengan temponya, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus tarik nafas. Karena bagaimanapun ketika misalnya seorang penyiar melakukan script reading, dia tuh harus mengatur tuh tempo berbicaranya, kapan dia lanjut, kapan dia berhenti. Kalau enggak nanti penyiar itu bisa batuk, tersedak dan sebagainya. Karena script reading itu perlu pembiasaan yang walaupun memang tidak selalu mudah, tetapi itulah yang memang menjadi ciri khas dari radio. Memang lebih ada juga unsur script reading, walaupun dalam kenyataannya bisa jadi dalam penyampaian radio itu bisa jadi pakai teknik ad libitum, bisa pakai juga script reading. Ya memang kalau misalnya nih dalam merencanakan program siaran, apalagi kan dalam script reading, dia tuh ya harus memperhatikan nih
dia ibaratnya kapan dia tuh materi, kapan juga dalam script reading itu ngasih kesempatan nih buat para pendengar setia untuk misalnya ada telepon interaktif, lalu misalnya mungkin membaca SMS, dan juga ketika misalnya seorang penyiar gitu ya dalam menjalankan script reading, lalu ada telepon masuk yang ibaratnya tuh memberikan ide-ide, pandangan, perasaan, itu memang harus memahami ini dia apa yang disampaikan, lalu juga intinya apa. Karena bagaimanapun ketika umpama seorang penyiar itu melakukan script reading, berarti dia harus membagi nih kapan dia untuk baca naskah, melayani daripada pendengar, lalu juga kan kayak iklan, musik-musik itu harus masuk karena memang sponsor kan pasti udah bayar uangnya. Khawatir jangan sampai karena meleset jadwal acaranya, meleset dari yang seharusnya. Itu mau menimbulkan kekecewaan sehingga kedepannya akan merugikan daripada apa namanya, radio yang bersangkutan itu. Yang memang perlu kita ketahui nih bahwasanya dalam momen tertentu seorang penyiar itu dapat melakukan teknik penyiaran radio baik itu ad libitum maupun script reading. Kalau misalnya nih penyiar melakukan ad libitum, nah itu kalau mama secara prakteknya itu bisa sahabat arsinya perhatikan di misalnya itu radio Rasil yang jenis siarannya itu lebih kepada dialog obrolan berita. Jadi kalau mama dialog obrolan berita berarti semacam podcast tapi dia mengalir aja, mengalir dengan konsep yang tentu udah dipegang sama penyiar. Lalu misalnya ada juga script reading. Kalau script reading kan baca naskah. Yang memang kalau apa namanya secara prakteknya itu bisa kita dengarkan misalnya di jenis radio yang mensiarkan berita, atau umpama di radio yang memang mensiarkan mengenai pendidikan, atau sandiwara radio yang memang apa namanya penyiar itu membaca naskah tapi karena latihan dan juga rekayasa untuk membaca naskah tapi seolah mengobrol itu menjadi suatu keotentikan, menjadi suatu keunikan yang memang tidak bisa semua orang miliki, yang memang secara khusus hanya dimiliki oleh seorang penyiar gitu. Dan memang dalam apa namanya proses penyusunan learning journal ini saya mengutip dari buku yang berjudul Teknik Penyiaran dan Produksi Program Radio. Ya maaf, saya mengutip dari buku yang berjudul Teknik Penyiaran dan Produksi Program Radio yang ditulis oleh Sri Sartono sebagai ya referensi untuk ya mendukung, menjamin bahwasannya learning journal ini disusun dengan sebaik-baiknya supaya sobat Arsinar nih lebih yakin terhadap pesan-pesan yang telah saya sampaikan. Jadi nih, kita tidak terasa sudah sampai di akhir perjumpaan. Kalau misalnya sobat Arsinar nih memiliki keluh kesah, memiliki pikiran-pikiran yang hendak disampaikan, jangan lupa telepon di 0895 3430 27008, atau bisa kirim SMS melalui akun Instagram di FNZelkis. Ya pokoknya sahabat Arsinar jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi di minggu depan.